Apakah seorang anak boleh mendoakan orang tua yang tidak pernah sholat, namun di akhir hayatnya waktu sakaratul maut membaca la ilaha illallah, Ustaz? Kalau memang yang disampaikan ini betul adanya, maka boleh didoakan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban juz 7 halaman 272, nomor hadis 3004, Nabi kita bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal mauti dakhalal jannah. Karena sesungguhnya apabila akhir ucapan dari seseorang yang mau meninggal itu la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Yauman minad dahri, satu hari lebih bermanfaat daripada sepanjang hidupnya. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, meskipun sebelum itu dia telah melakukan perbuatan apa saja. Namun jika akhir ucapannya ketika sakaratul maut itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Oleh karenanya kita dituntunkan oleh Nabi kita untuk mentalkinkan orang-orang yang mau meninggal di antara kita dengan ucapan la ilaha illallah. Bahkan dulu Nabi Muhammad pun juga melakukan demikian terhadap pamannya, yaitu Abu Thalib. Sampai menjelang pamannya meninggal, Nabi Muhammad terus mengulang-ulang permohonan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu nanti aku bisa berhujjah untukmu di sisi Allah. Namun pada akhirnya Abu Thalib memilih tidak mengucapkan kalimat itu, sehingga meninggal dalam keadaan kafir. Maka kalau memang yang dipertanyakan atau yang disampaikan betul adanya, di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah, boleh didoakan. Namun tampaknya sulit. Sepanjang hidup tidak sholat, tiba-tiba pas sakaratul maut kok bisa mengucap la ilaha illallah, itu tampaknya sangat sulit. Yang ada ketika sakaratul maut malah misuh-misuh mungkin, misuh-misuh, tulung-tulung rakaruan. Sulit karena sepanjang hidupnya saja tidak pernah kontak dengan Allah karena tidak sholat. Sedangkan sholat itu interaksi seorang hamba dengan Robnya. Maka Bapak Ibu jangan kepengin wis nek ngono tak rasa sholat, tak pesen ning bojoku ro anakku, kok nek arep mati kon nuntuni la ilaha illallah. Kalau sekarang kita ucapkan la ilaha illallah mudah, karena belum sakaratul maut. Nah nanti kalau pas sakaratul maut belum tentu bisa kita ucapkan.
yang bisa mengucap berdasarkan sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah. Kalau saat ini mungkin kita bisa ngomong Allah gampang, mong la ilaha illallah wis tak apal kesik. La ilaha illallah, la ilaha illallah lah gampang. Pas sakaratul maut, nyawa ditarik ulur, belum tentu bisa. Apalagi sepanjang hidupnya tidak sholat, tidak pernah kontak dengan Allah, rasa-rasanya tidak mungkin bisa mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Maka Bapak Ibu tidak usah kepingin alah sholat keselok, wes tidak usah sholat, nanti pesan saja pada anak istri, pada kerabat, kalau mau meninggal agar ditalkin dengan la ilaha illallah. Nek perlu kon gawe tulisan sing gede ben iso tak waca. Beda kalau sakaratul maut itu jelas beda. Itu satu sakit yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Sakaratul maut itu berdasarkan hadis-hadis Nabi itu sangat menyakitkan. Satu rasa sakit yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sepanjang hidupnya. Dan kita semua akan merasakan itu pada waktunya nanti. Nah, monggo siapa yang mau duluan merasakan? Pun mboten sah disik-disikan. Dan nurasa keren-kerenan. Waktunya sudah pas. La yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, tidak diundur, tidak dimajukan. Maka jangan kepingin disik, jangan kepingin carry. Waktunya sudah pas, kita semua akan merasakan satu rasa sakit yang sangat dahsyat saat sakaratul maut. Tidak bisa tidak. Cuma yang membedakan, kalau dia seorang muslim, seorang mukmin, maka ketika sakaratul maut dia akan dihibur oleh malaikat. Cepat, nyawanya itu lepasnya cepat. Seperti tumpahnya air dari tempatnya, mengalir begitu cepat. Dan dapat hiburan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sangat sakit tapi seneng gitu loh. Karena akan berpindah menuju kenikmatan, kesenangan yang hakiki, yang abadi dan cepat. Lepasnya nyawa itu cepat. Memang sakit tapi seneng. Beda dengan sakaratul mautnya orang-orang pendurhaka, orang kafir, musyrik, munafik, fasik, itu beda. Itu diibaratkan dalam sabda Nabi itu seperti kita menarik besi yang pinggirnya itu ada lincip-lincipnya itu berada dalam kain wol yang basah. Jadi misalkan ini besi, pinggirnya ini ada lancip-lancipnya mubeng gitu. Dia ditancapkan di kain wol yang basah, kemudian diangkat. Kira-kira kain wolnya itu akan lepas begitu mudahnya atau nyangkut di lancip-lancip tadi. Dia akan nyangkut. Begitu nyangkut, balik ke meneh. Dipaksa tarik-tarik meneh gini, bendang ucul gitu. Itu gambarannya. Jadi sakit semakin sakit. Maka karena hari itu pasti datang,
Maka tinggal dipilih bagaimana cara mati yang baik atau pilih cara mati yang tidak baik. Banyak di antara kita bingung selama ini memikirkan dan mengusahakan bagaimana cara hidup yang baik. Sehingga dari pagi sampai pagi segala daya upaya dan potensi dikerahkan agar mendapat kehidupan yang baik. Tapi banyak di antara kita yang lupa memikirkan cara mati yang baik. Maka mulai pikirkan cara mati yang baik. Jangan hanya memikirkan cara hidup yang baik saja. Tapi mulai pikirkan sejak saat ini bagaimana cara mati yang baik, yang husnul khotimah.